Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 4 tentang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yaitu video yang kedua, pembelajaran yang kedua. Kita mulai langsung. Nah, tentang konsep daripada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita membahas tentang beriman kepada Allah. Yang kedua, mengetahui Allah melalui ciptaannya. Yang ketiga adalah mengenal Allah melalui kitab sucinya. Yang keempat adalah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Yang kelima adalah beriman kepada Nabi dan Rasul. Pembahasan 1 sampai 4 sudah kita lakukan di dalam video yang pertama. Sekarang kita melakukan pembahasan yang kedua, yaitu tentang beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Nabi dan Rasul. Beriman kepada Rasul Allah. Rasul itu artinya utusan Allah. Rasul artinya utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Beriman kepada Rasul Allah itu artinya yakin bahwa Allah adalah telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan risalahnya atau kitab sucinya atau ajarannya. Sehingga kalau kita beriman kepada Rasul Allah yang jumlahnya kurang lebih 300.000, dan kita hanya wajib mengetahui sebanyak 25 nabi dan rasul saja. Apa efeknya, keyakinannya, konsekuensinya apabila kita beriman kepada nabi dan rasul? Bahwa kita mengimani juga tentang kitab sucinya yang dibawanya, seluruh ajarannya, dan semua sikap dan tingkah lakunya adalah ajaran yang harus dicontoh dan diteladani oleh manusia. Jadi beriman kepada Rasul itu sama dengan beriman kepada Allah. Atiullah wa atiur Rasul. Taatlah engkau kepada Allah, juga taat kepada Rasul Allah. Nah, utusan Allah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan nabi, ada yang disebut dengan rasul. Apakah arti nabi? Nabi itu artinya utusan Allah yang dia akan menjadi nabi, tetapi tidak wajib menyampaikan wahyu Allah. Nabi ini tidak memiliki umat, tidak diutus kepada umat tertentu. Nah, nabi ini juga memiliki mukjizat, juga memiliki kelebihan-kelebihan yang dimiliki sebagai bukti bahwasanya adalah utusan Allah. Yang kedua adalah Rasul. Rasul ini artinya utusan Allah yang diangkat menjadi nabi dan rasul dan wajib menyampaikan wahyu Allah kepada umatnya. Untuk menunjukkan sebagai Rasul Allah, maka Allah memberi dua bukti, yaitu mukjizat, kelebihan yang luar biasa, dan kitab suci sebagai bukti, sebagai utusan Allah. Yang kita wajib imani dari Rasul Allah ini ada 25, mulai dari Nabi Adam sampai Khatamul Anbiya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham kan? Nah, apakah tanda Nabi dan Rasul itu? Seorang Nabi, seorang Rasul, sebelum diangkat dan ditahbiskan sebagai Nabi dan Rasul, itu memiliki bukti, tanda-tanda kenabian yang tunjukkan oleh Nabi dan Rasul yang disebut dengan apa? Irhas. Sekali lagi, tanda-tanda sebagai Nabi dan Rasul
disebut dengan irhas. Ini ada sebuah pohon yang sampai sekarang ini hidup, yang sudah berumur sekitar 1400 tahun, yang mana pohon ini pernah dipakai Rasulullah duduk di bawah pohon ini dan melindungi Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW dari sengatan sinar matahari. Nah, selanjutnya beriman kepada para nabi dan rasul ini ditegaskan di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf, ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhu mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Artinya Rasul Nabi Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Ini adalah dalil daripada kita wajib beriman kepada para nabi dan rasul. Selanjutnya, bagaimana sifat nabi dan rasul itu? Yang pertama adalah sidik, artinya jujur. Jujur adalah sifat daripada para nabi dan rasul. Berani jujur itu hebat, semboyan-semboyan yang kita dengar. Yang kedua adalah amanah, yang artinya dapat dipercaya, baik perkataannya maupun perbuatannya. Yang keempat, yang ketiga maksud saya adalah tabligh, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah SWT kepada umatnya. Yang keempat, sifat nabi dan rasul adalah fatonah. Fatonah ini mempunyai arti pandai atau cerdas. Nah, perilaku apakah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, selalu taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, bersikap jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, menyampaikan kebenaran ajaran Nabi Muhammad SAW semampu mungkin di lingkungan kerja kita, di lingkungan pergaulan kita tunjukkan bahwasanya al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang keempat adalah rajin belajar menuntut ilmu. Yang kelima adalah menjaga kepercayaan dari orang lain. Yang keenam, memiliki akhlak yang mulia atau pribadi yang mulia. Nah, itulah 6 sifat dari sifat-sifat yang harus kita teladani dari para nabi dan rasul. Terima kasih Anda telah menyaksikan video pembelajaran kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.